Hari ini, kita akan membahas rangkaian berita terkini yang sedang mengguncang dunia kripto. Dari perkembangan signifikan dalam rencana pengenalan Bitcoin ETF, hingga persetujuan Ripple sebagai penyedia layanan aset virtual oleh Bank Sentral Irlandia, kontennya sangat menarik dan relevan. Mengapa kita begitu antusias tentang berita kripto? Karena kita semua menyaksikan perubahan luar biasa dalam paradigma keuangan global. Cryptocurrency bukan hanya tentang aset digital, tetapi juga tentang revolusi keuangan yang melibatkan kita semua. Keputusan di tingkat global dapat mempengaruhi pasar secara dramatis, dan hari ini, kita akan membahas dampak dari berita-berita terkini ini. Jadi, bersiaplah untuk menyelami detail-detail menarik dan mendalam, seputar perkembangan terkini dalam industri kripto. Mari kita mulai dengan merenung tentang bagaimana peristiwa-peristiwa ini tidak hanya mempengaruhi pasar saat ini, tetapi juga membentuk masa depan finansial kita bersama. Salam sejahtera para penonton setia channel J-Coin. Saya Janu, dan kami kembali lagi dengan konten informatif dan terkini seputar dunia cryptocurrency di channel ini. Sebelum kita memulai, pastikan Anda berlangganan channel ini dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Berita pertama, bangkitnya Bitcoin ETF, wawasan Michael Saylor. Mari kita mulai dengan berita hangat di kalangan investor kripto. Pendiri MicroStrategy, Michael Saylor, memberikan pandangannya tentang potensi Bitcoin ETF dan dampaknya pada pasar keuangan global. Saylor melihat peluncuran Exchange Traded Fund Bitcoin sebagai tonggak sejarah Wall Street dalam 30 tahun terakhir. ETF Bitcoin Spot dapat membuka pintu bagi investor retail dan institusi arus utama yang sebelumnya kesulitan mengakses Bitcoin. Apa yang membuatnya monumental? Saylor proyeksikan peningkatan permintaan sebanyak 2 hingga 10 kali lipat, sementara pasokan berkurang setengahnya setelah peristiwa halving Bitcoin pada bulan April, menciptakan kondisi ideal bagi aset langka seperti Bitcoin. MicroStrategy tak hanya bicara, mereka bertindak. Dengan kepemilikan lebih dari 174.000 BTC, MicroStrategy terus menjadi pemain utama dalam mendorong adopsi Bitcoin. Bagaimana strategi investasi MicroStrategy memengaruhi pasar kripto dan proyeksinya untuk 2024? Mari kita eksplorasi bersama. 1. Strategi investasi MicroStrategy. MicroStrategy mengadopsi strategi besar-besaran dalam aset kripto, memperkuat posisinya sebagai pendukung utama aset kripto. 2. Dampak pada pasar kripto. Strategi investasi MicroStrategy dapat mempengaruhi harga dan sentimen pasar kripto, meningkatkan kepercayaan investor. 3. Proyeksi 2024. Proyeksi MicroStrategy dapat melibatkan pertumbuhan nilai aset kripto dalam portofolio mereka, termasuk pandangan tentang tren pasar dan adopsi institusional. 4. Implikasi untuk industri kripto. Strategi MicroStrategy tidak hanya memengaruhi perusahaan, tapi juga berdampak pada industri kripto secara keseluruhan, menciptakan sentimen positif dari investor dan pelaku pasar. Berita kedua, 2 risiko terkait peluncuran Bitcoin ETF. Saat kita merenungkan potensi peluncuran Exchange Traded Fund Bitcoin, penting untuk memahami risiko yang mungkin terkait dengan langkah ini. Dalam podcast yang diadakan pada tanggal 19 Desember, peneliti Coinbase, David Duong, dan pedagang penjualan senior, Greg Sutton, berbagi pandangan mereka mengenai 2 risiko utama yang dapat muncul. Pertama, Duong dan Sutton memperingatkan tentang risiko kekurangan Bitcoin yang diregulasi. Dengan peluncuran ETF Bitcoin Spot, institusi perlu membeli jumlah Bitcoin yang cukup untuk menyimpan ETF mereka. Namun, apakah sumber daya ini dapat memenuhi permintaan yang melonjak? Ini adalah pertanyaan kritis yang perlu dijawab, karena kekurangan pasokan dapat merugikan strategi perdagangan populer, terutama dalam konteks basis trade. Sutton menjelaskan risiko kedua, terkait dengan strategi perdagangan institusional, yang dikenal sebagai basis trade. Dengan peningkatan volume Bitcoin Spot dan kontrak berjangka, strategi ini telah mengalami lonjakan potensial keuntungan, hingga 20% dalam 2 minggu terakhir. Namun, dengan lebih banyak investor institusional mendapatkan paparan langsung terhadap Bitcoin melalui produk spot ETF, basisnya akan menyempit, mengurangi profitabilitas perdagangan ini. Pendapat dari para ahli Coinbase ini memberikan kita wawasan mendalam tentang tantangan yang mungkin muncul dengan peluncuran ETF Bitcoin. Bagaimana permintaan dan pasokan Bitcoin akan berdampak pada dinamika pasar dan strategi perdagangan? Mari kita eksplorasi lebih lanjut dalam segmen berita ini. 1. Analisis risiko dari ahli Coinbase. Memahami pandangan dari ahli Coinbase akan memberikan wawasan yang berharga tentang risiko yang mungkin muncul sehubungan dengan peluncuran ETF Bitcoin. Coinbase, sebagai platform pertukaran kripto terkemuka, memiliki perspektif unik terkait dengan dinamika pasar dan kebijakan. 2. Tantangan yang mungkin muncul.
Pertimbangkan tantangan-tantangan yang dibahas oleh ahli Coinbase, seperti volatilitas harga, potensi manipulasi pasar, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kestabilan pasar. 3. Pengaruh permintaan dan pasokan Bitcoin. Analisis mengenai bagaimana permintaan dan pasokan Bitcoin akan terpengaruh oleh peluncuran ETF, dapat memberikan wawasan tentang potensi perubahan dalam dinamika pasar kripto. 4. Strategi perdagangan yang disarankan. Ahli Coinbase mungkin memberikan saran atau panduan terkait strategi perdagangan yang dapat diadopsi oleh investor dalam menghadapi perubahan yang mungkin terjadi setelah peluncuran ETF. Berita ketiga, Ripple XRP disetujui oleh Bank Sentral Irlandia. Pada tanggal 19 Desember, Ripple, melalui anak perusahaannya, Ripple Markets Ireland Limited, meraih persetujuan dari Bank Sentral Irlandia sebagai penyedia layanan aset virtual atau FAST. Keputusan ini membuka pintu bagi Ripple untuk menyediakan layanan aset digital tertentu di Irlandia, dengan persyaratan lebih lanjut, di seluruh wilayah ekonomi Eropa, setelah peraturan pasar aset kripto mulai berlaku pada akhir tahun 2024. Persetujuan ini menandai kemajuan signifikan bagi Ripple di Irlandia, yang sebelumnya mendirikan kantor pertamanya di Dublin pada tahun 2022. Keputusan ini juga sejalan dengan tren perusahaan kripto yang memilih Irlandia sebagai basis operasi mereka. Erik van Miltenburg, Senior Vice President of Strategic Initiatives di Ripple, menyambut baik persetujuan ini dan menggarisbawahi bahwa Irlandia telah menjadi yurisdiksi yang mendukung industri aset virtual. Langkah ini memperkuat keputusan Ripple untuk memilih Irlandia sebagai basis utama mereka untuk regulasi Uni Eropa. Dengan persetujuan ini, Ripple berencana untuk menawarkan layanan kripto kepada klien di wilayah ekonomi Eropa, setelah penerapan regulasi utama Eropa yang dikenal sebagai Regulasi Pasar dalam Aset Kripto atau MiCA, pada akhir tahun 2024. MiCA bertujuan meningkatkan perlindungan investor dan kepatuhan terhadap undang-undang anti pencucian uang. Mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana persetujuan ini dapat memengaruhi Ripple, pasar kripto, dan tren pemilihan Irlandia sebagai basis operasi bagi perusahaan kripto. 1. Dampak pada Ripple. Persetujuan ini memungkinkan Ripple untuk menjadi penyedia layanan aset virtual di Irlandia, membuka peluang baru dalam penyediaan layanan aset digital di wilayah ini. Ripple dapat memanfaatkan basis operasi di Irlandia untuk memperluas jangkauan layanannya di seluruh wilayah ekonomi Eropa, setelah penerapan peraturan MiCA pada akhir tahun 2024. 2. Pengaruh pada pasar kripto. Persetujuan ini dapat menciptakan kepercayaan tambahan terhadap industri kripto, terutama di Irlandia dan Eropa, karena Bank Sentral Irlandia mendukung Ripple sebagai penyedia layanan terdaftar. Pasar kripto mungkin merespons positif terhadap langkah ini, mengingat kredibilitas dan dampak Ripple dalam ekosistem kripto secara keseluruhan. 3. Tren pemilihan Irlandia sebagai basis operasi. Pilihan banyak perusahaan kripto, termasuk Ripple, untuk memilih Irlandia sebagai basis operasi, dapat terkait dengan iklim regulasi yang mendukung industri aset virtual. Keputusan ini dapat mencerminkan strategi jangka panjang perusahaan kripto dalam menghadapi tren regulasi dan pertumbuhan industri di Eropa. Persetujuan ini bukan hanya tentang keberhasilan Ripple, tetapi juga mencerminkan dinamika lebih luas dalam industri kripto, dan bagaimana regulasi dapat membentuk keputusan perusahaan dalam memilih lokasi operasional. Berita keempat, Senator Elizabeth Warren versus Crypto Industry. Senator Elizabeth Warren baru-baru ini mengambil sikap tegas terhadap industri kripto, menyuarakan keinginan untuk lebih mengawasi sektor ini. Langkah ini memicu reaksi keras dari pemimpin industri kripto, termasuk Brian Armstrong dari Coinbase dan Michael Novogratz dari Galaxy Digital. Warren menuduh adanya pintu putar di industri kripto, merekrut individu yang dekat dengan pemerintah untuk menciptakan lapisan legitimasi. Pernyataannya menciptakan ketegangan antara regulator dan industri kripto, dengan Warren yang dianggap sebagai figur yang anti-kripto. CEO Coinbase, Brian Armstrong, menanggapi kebijakan Warren dengan kritik terbuka, menilainya sebagai strategi politik yang buruk memasuki tahun 2024. Armstrong menuding Warren sebagai seorang lobi untuk bank-bank besar, menimbulkan kekecewaan karena Warren, yang memulai karirnya dengan niat baik, dianggap telah berubah menjadi figur yang tidak jujur, dan cenderung menguasai berita dengan segala kesempatan yang ada. Michael Novogratz, CEO Galaxy Digital, turut serta dalam mengkritik Warren, menyatakan kesedihan atas perubahan sikap Warren yang dulunya dimulai dengan niat baik. Dia menekankan bahwa menjadi anti-kripto adalah strategi politik yang sangat buruk. Sebagai reaksi terhadap tekanan regulator yang semakin meningkat, beberapa pemimpin industri kripto menyarankan strategi yang bijaksana. Scott Johnson, seorang pengacara kripto, berpendapat bahwa upaya untuk menggeser Warren dari Kongres tidak sepadan dengan energinya. Sebaliknya, dia menyarankan fokus pada kursi-kursi rentan yang telah mendukung perjuangan pro-kripto selama setahun terakhir. Nick Carter, salah satu pendiri Castle Island Ventures, mengusulkan pendekatan bersekutu dengan mereka yang mendukung industri kripto di dalam pemerintahan.
Dia menyatakan bahwa jika industri kripto bersatu pada tahun 2024 dan mendukung kompetisi yang ketat, para senator tidak akan terlalu berani menyerang industri kripto secara tidak langsung di masa depan. Menghadapi tekanan regulator, industri kripto tampaknya mencari strategi yang cerdas dan berkolaborasi untuk mempertahankan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ini di tengah dinamika politik yang semakin ketat. Berita kelima, dampak protokol Ordinals pada ekosistem Bitcoin, pergeseran, kekhawatiran, dan tantangan. Protokol Ordinals baru-baru ini menjadi sorotan di dalam jaringan Bitcoin, memicu perdebatan hangat di antara penggemar dan skeptis. Introduksi token non-fungible atau NFT melalui protokol ini mendapat kritik karena dianggap tidak sejalan dengan desain dan tujuan asli Bitcoin. Bitcoin, dikenal sebagai mata uang digital terdesentralisasi, didesain untuk memfasilitasi transaksi keuangan dengan keamanan, efisiensi, dan aksesibilitas tinggi. Namun, integrasi NFT melalui Ordinals dinilai sebagai perubahan signifikan dari tujuan utama ini, memicu kekhawatiran akan eksploitasi kerentanan dalam protokol Bitcoin. Beberapa pengembang dan pengguna menyatakan bahwa integrasi Ordinal bukanlah evolusi alami Bitcoin, melainkan manipulasi kerangka kerja yang ada. Pandangan ini menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan kelangsungan jangka panjang Ordinal dalam ekosistem Bitcoin. Selain itu, integrasi Ordinal menimbulkan dampak negatif seperti gelombang kekacauan digital yang mirip dengan spam. Masuknya data yang tidak penting menyebabkan masalah nyata seperti kemacetan jaringan dan biaya transaksi yang meningkat, melanggar visi awal Bitcoin tentang efisiensi blockchain finansial. Di hadapan tantangan ini, komunitas diyakini akan mengembangkan metode untuk menyaring dan menghilangkan Ordinal dari dompet dan node penuh. Persepsi kekekalan Ordinal di dalam blockchain Bitcoin menjadi semakin tidak dapat dipertahankan dengan langkah aktif yang diambil oleh peserta jaringan. Dinamika ini menggarisbawahi ketidakselarasan mendasar antara sifat Ordinal dan prinsip inti desain Bitcoin. Sementara Ordinal memiliki akar di ruang NFT yang cenderung eksklusif, dan Bitcoin dikenal karena etos demokratis dan inklusifnya. Integrasi Ordinal ke dalam Bitcoin diibaratkan sebagai tindakan yang merusak, mirip dengan menyemprotkan grafiti neon pada monumen bersejarah. Ini tidak hanya mengubah inovasi keuangan yang inovatif menjadi tampilan pemborosan digital, tetapi juga mengancam esensi dari terobosan monumental di dunia digital. Singkatnya, protokol Ordinals menciptakan beberapa masalah kritis bagi Bitcoin, termasuk pergeseran fokus, pertanyaan tentang kelanggengan aset digital, benturan dengan etos demokrasi, dan kekhawatiran atas eksploitasi protokol. Penting bagi komunitas Bitcoin untuk mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati, guna memastikan bahwa Bitcoin tetap setia pada visi dasarnya dan terus memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Kesimpulan. Dalam rangkuman singkat, kita telah menjelajahi perkembangan terkini di dunia kripto melalui 5 berita utama. Dari potensi peluncuran Bitcoin ETF yang dianggap sebagai perkembangan terbesar di Wall Street dalam 30 tahun, hingga persetujuan Ripple oleh Bank Sentral Irlandia, dan tantangan yang dihadapi industri dari upaya pengawasan Senator Elizabeth Warren, kita telah mendapatkan wawasan yang mendalam juga tentang protokol Ordinals. Ajakan saya kepada Anda, penonton setia J-Coin, adalah untuk terlibat dalam diskusi ini. Bagikan pendapat Anda tentang perkembangan ini atau bagikan pengalaman Anda dalam industri kripto. Pertukarkan ide dan pandangan dengan komunitas yang semakin berkembang di sekitar topik-topik ini. Jangan lupa untuk melakukan riset lebih lanjut. Sumber-sumber berita asli dapat menjadi panduan yang baik untuk pemahaman yang lebih mendalam. Pastikan untuk menjelajahi lebih lanjut dan tetap terinformasi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, dan mari bersama-sama menjelajahi dunia yang dinamis dari cryptocurrency dan terus membangun komunitas yang berpengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready.